Allah menambah bagi seorang hamba dengan pemaafan kecuali kemuliaan. Kemudian maksud kehadiran saya sore ini selaku khatib Jumat tentang perayaan Maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di Masjid Utsman bin Affan, meminta maaf yang sebesar-besarnya atas kesalahan dan kekhilafan serta keterbatasan ilmu yang saya miliki, karena tidak lain saya hanya selaku manusia biasa yang tidak luput dari salah dan lupa. Al-insan mahalul khata' wan nisyan. Selanjutnya saya siap dibina untuk semakin baik, berjanji tidak akan berbuat lagi. Mungkin sekian dari saya. Wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida. Fa inna ahsanal kalami kalamullah wa khairal huda huda Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha. Saya kebetulan tadi malam ya sempat mendownload yaitu perjalanan terakhir dari Ustadz Yasir yang sudah minta maaf di sebuah daerah di Pamekasan. Ustadz Salafi ini ketika membicarakan tentang Maulid ya, yang konon menurutnya bahwa Maulid ini diharamkan oleh Kiai Haji Hashim Asy'ari. Sayangnya Ustadz Yasir ini tidak membaca, saya bukan ini ya, tidak membaca secara utuh pernyataan yang sebenarnya, tidak sebagaimana yang digambarkan oleh Ustadz Yasir itu, dan itu diakui oleh Ustadz Yasir sebagai sebuah kesalahan. Walaupun memang dunia kita ini kan dunia yang gampang tersinggung. Dunia kita itu peradabannya masih sangat rendah gitu ya, peradabannya. Dunia kita itu gampang terusik. Jangankan persoalan agama, persoalan keluarga saja, terusik itu bisa berdarah kalau di Madura ya. Bisa dilihat dari peta di Madura itu ke barat dan ke timur. Kalau di Sumeneb orangnya masih bisa dikatakan mudah beradaptasi itu, mudah beradaptasi. Walaupun kenyataannya orang Madura itu mudah menjadi sahabat, mudah menjadi teman, mudah menjadi keluarga gitu, dan rasa tolong menolongnya sangat tinggi. Tapi ketika orang Madura ini menjadi musafir itu lain lagi. Saya kan mempelajari orang Madura di Jakarta gitu ya, itu sudah beda, sudah kelas. Dan biasanya kalau orang Madura ini pulang ke Madura lain lagi penampilannya bagi orang Madura yang sudah lama di Jakarta ya. Karena banyak bahan-bahan yang dibawa ke Madura, ada perubahan itu. Tergantung di mana mereka mencari pengalaman di Madura, di luar Madura ya. Kalau pengalamannya baik, dia akan menjadi orang yang baik, dicontohkan kepada kaumnya di Pulau Madura. Tapi kalau orangnya jelek, yang dibawa jelek, biasanya itu pengaruh dari kejelekan-kejelekan yang dianggap modern oleh mereka. Itu tentang orang Madura ya. Jadi saya pernah datang ke sebuah desa itu di wilayah Sampang ya, wilayah Sampang. Lupa saya daerahnya, yang jelas saya pernah masuk ke dalamnya ya. Mereka ini rata-rata bekerja di Jakarta. Jadi bekerja di Jakarta. Apa yang terjadi? Rumah yang berhadap-hadapan itu saling nyetel lagu-lagu dangdut
senyaring-nyaringnya. Yang di depan rumah itu juga nyetel. Jadi kita akhirnya kicau lagu dangdut yang disetel oleh saudara-saudara saya di Madura ini nggak kedengaran yang mana yang bagus. Jadi ibarat burung, semua orang pakai punya burung berkicau. Jadi berkicau semua burungnya. Jadi sulit mencari kicau burung yang benar-benar iramanya bagus gitu. Itu ya tentang Madura. Dan Madura itu sebenarnya sangat pemaaf orang Madura itu ya. Tapi Madura juga sulit disakiti orang Madura ini. Kalau disakiti biasanya sampai 7 turunan itu. Caroknya itu 7 turunan, dendamnya 7 turunan. Nah itu di Madura, makanya orang Madura itu fanatik luar biasa ketika masuk sebuah agama, bukan kepada agamanya, fanatismenya itu. Fanatiknya itu kepada panutannya. Itu jangan main-main dengan orang Madura, harus belajar sosial Madura kita itu. Tentang sosial Madura. Walaupun secara umum, keumumannya sifat-sifat Madura ini sangat baik ya. Jadi kalau ada perubahan-perubahan mendasar itu karena pengaruh pengalamannya orang Madura di luar Jakarta, di luar Madura. Itu yang biasanya dibawa ke kampung-kampung di Madura. Jadi masalah Ustadz Yasir itu tadi ya, masalah Ustadz Yasir, minta maaf, kita acungi jempol beliau itu karena mengakui kesalahannya. Memang benar, dan lagi pula apa yang diucapkan oleh Ustadz Yasir itu salah gitu. Salahnya tidak menceritakan secara utuh kisah dari Kiai Haji Hasyim Asy'ari tentang maulid, karena tidak semerta langsung menyebut maulid itu haram di mata Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Tidak demikian. Tetapi apa yang terdapat di dalam kitab Kiai Haji Hasyim Asy'ari itu mengharamkan dari salah satu peristiwa maulid gitu ya. Akibat banyaknya maksiat di dalamnya itu akhirnya dibubarkan. Tetapi beliau menganjurkan maulid. Ya, menganjurkan maulid seperti membaca sirah dan sebagainya. Itu dibenarkan oleh beliau kalau kita baca bukunya ya. Jadi beliau tidak mengharamkan maulid, tapi secara mutlak saja gitu. Tidak artinya ada sesuatu yang dari maulid itu dianggap bermanfaat. Nah ini barangkali ya untuk Ustadz Yasir sekedar nasihat. Bagaimana nasihatnya? Yaitu bagian dari manhaj salaf. Karena kalau berbicara manhaj salaf itu, ketika berdakwah memang menjelaskan suatu objek pemahaman secara benar gitu. Tetapi harus faktual juga, harus ada bukti yang tidak bisa dibantah bahwa peristiwa itu memang benar-benar terjadi gitu. Nah, bukti-bukti seperti itulah yang bisa dikritisi. Kalau nggak ada buktinya, jangan sekali-kali. Kalaupun dikritisi, mungkin tidak harus di sifatnya khutbah Jumat. Khutbah Jumat itu kan tempatnya orang umum dari mana saja, bukan golongan gitu ya, tapi sifatnya umum. Apalagi di Madura, kualitas pendidikan masih rendah gitu ya. Ya tidak semuanya lah, tapi yang mayoritas itu masih rendah. Perlu peningkatan-peningkatan untuk bisa menerima sebuah keadaan yang bisa menghadirkan dialog, misalnya dialogis, yaitu keagamaan dan sebagainya ya. Kalau bisa dilakukan itu bagus gitu ya. Jadi di situ kita harus belajar manhaj. Nabi Muhammad saja berbicara pakai metode. Nabi itu pakai metode.
walaupun beliau seorang nabi, metode itu pun diberikan oleh Allah, bukan hasil. Tetapi memang ujian seorang nabi itu berat. Nah, itu loh, ujian seorang nabi itu berat. Oleh karenanya, apalagi kita yang bukan nabi, tentu akan banyak ujian jika menegakkan kebenaran. Tapi kebenaran yang ditegakkan itu harus pasti kebenaran, bukan hisu, bukan hoax dan sebagainya. Jika terbukti kebenarannya, silakan angkat setinggi-tingginya, sampaikan kepada mereka, sampaikan di dalam dakwahnya, bimbing semua umat jika hal itu terbukti benar gitu. Jika tidak, jangan. Jadi harus tahu situasi kita itu, karena sekarang kebenaran bisa sirna sesirna-sirnanya, karena pasti setiap kita menyampaikan kebenaran ada yang anti kebenaran gitu. Semacam tesis yang melahirkan antitesis, kemudian jadi sintesis di tengah masyarakat. Ya, kalau jadi sintesis masih bagus. Kalau kemudian melahirkan antitesis semata, itu sifatnya akan menjadi provokatif gitu. Itu cukup berbahaya. Ya. Tetapi yang terbaik di dalam Al-Quran kalau menurut saya itu khudil afwah, memberikan maaf. Ya, khudil afwa, memberikan maaf. Wa'mur bil urf, yaitu kemudian sampaikan yang ma'ruf gitu. Wa'arid anil jahilin, dan berpaling dari orang-orang bodoh. Tinggalkan orang-orang bodoh. Jangan berbicara di forumnya orang bodoh, itu akan menjadi fitnah. Tetapi buka forum yang orientatif kekinian, itu bagus hasilnya. Barangkali ini saja ya nasihat kepada Ustadz Yasir. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.